kasih sayang harus benar-benar kita hidupkan di dalam rumah tangga kita sebagaimana kasih sayangnya Rasulullah SAW. Sebagai seorang suami punya tanggung jawab yang besar, karena itu wajib dihormati. Sebagai seorang istri punya tanggung jawab yang besar, karena itu wajib disayangi. Rasulullah sayang kepada istri-istrinya, sehingga barometer baiknya seorang laki-laki adalah bagaimana dia sayang kepada istrinya dan sayang kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di antara kamu yang baik terhadap istri dan keluargamu, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istri dan keluargaku. Ini yang harus dijaga. Keharmonisan rumah tangga ini yang membawa keselamatan. Kalau laki-laki datang tanpa waktu, perempuan keluar tanpa izin, seenaknya sendiri keluar dari rumah, yang laki juga keluar dari rumah tanpa izin dan seenaknya sendiri, dari mana akan terbina keluarga mawaddah dan rahmah dan sakinah? Karena sekarang ini dirasakan kurangnya ada mawaddah dan rahmah, kurangnya ada rasa kasih sayang, tidak terwujud rasa sakinah di dalam rumah. Kalau tidak terwujud rasa sakinah di dalam rumah, maka yang kurban siapa? Yang kurban adalah anak-anak kita. Karena itu yang ketiga kata Rasulullah, atau yang ketiga dikatakan dari sifat Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah, husnul khuluq. Pertama as-sabr, kedua tawadhu, yang ketiga husnul khuluq. Husnul khuluq adalah akhlak yang baik terhadap siapapun. Akhlak yang baik terhadap Allah, yaitu kita taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini akhlak yang baik terhadap Allah. Akhlak yang terbaik terhadap Nabi besar Muhammad SAW, ikuti ittiba'ir Rasul, mengikuti Rasul. Itu akhlak yang baik. Di dalam ayat Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW, memuliakan Rasulullah, mendukung Rasulullah di dalam perjuangannya, kemudian mengikuti cahaya yang dibawa yaitu Al-Quran. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang sangat beruntung dunia dan akhirat. Bagaimana memuliakan Rasul? Bukan sekedar kita kumpul semacam ini salah satu pertanda bahwa kita cinta kepada Rasul, tetapi ini bukan satu pokok. Yang pokok setelah kita duduk di tempat ini memuliakan Rasul, kita ikuti Rasulullah SAW. Ittiba Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, perilakunya Rasulullah diikuti. Ini yang membahagiakan Rasulullah SAW. Tetapi kalau justru kita duduk semacam ini, tetapi akhlak kita jauh dari akhlaknya Rasul, akhlak kita jauh dari akhlaknya Ahlul Bait, akhlak kita jauh dari akhlaknya Sholihin, maka itu bukan cinta, tetapi sekedar cinta dari lisan, tetapi hati belum cinta. Kalau benar-benar kita cinta kepada Rasulullah, maka tunjukkan akhlak kita yang sebaik-baiknya, terutama yang sering kali duduk di tempat semacam ini dan menghadiri tempat semacam ini. Ini punya tanggung jawab besar daripada orang-orang yang tidak pernah hadir di tempat ini. Kemudian dikatakan, kalau kita benar-benar menjaga ini semua, kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, dan insya Allah hubungan kita dengan Rasulullah SAW tetap terjalin dengan baik. Ya Rabb, jangan jauhkan kami dengan Rasulullah SAW. Jangan pisahkan kami dengan Rasulullah SAW. Jangan pisahkan kami dengan Ahlul Bait Rasulullah. Jangan pisahkan kami dengan para salihin. Jalin kecintaan kami kepada mereka ya Allah. Buka pintu hati kami supaya kami menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang saleh. Berikan cahaya iman, berikan cahaya ilmu, dan jauhkan kami dari perbuatan maksiat. Jaga keluarga kami dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya Rabb, Engkau maha mendengar apa yang kami minta, baik yang kami ucapkan dan apa yang dalam hati kita. Kabulkan semua apa yang kita minta ya Rabb. Ya Rabb, kabulkan apa yang kita minta, yang tidak bisa kita ucapkan dengan lisan, tetapi hati kita berbicara minta kepadamu ya Rabb. Pada saat jam hari ini ya Rabb, Engkau mendengar, disaksikan para malaikat, disaksikan para salihin. Turunkan rahmatmu kepada kita sekalian, turunkan barakahmu kepada kita sekalian, turunkan kecintaanmu kepada kita sekalian. Jadikan kami orang-orang yang mencintaimu dan kau cintai. Jadikan kami mencintai Rasul dan dicintai Rasul. Jadikan kami mencintai salihin dan cintai salihin. Dan insya Allah kita kembali dari tempat ini dalam keadaan maghfur, diampuni oleh Allah dosa-dosa kita, disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah dipanjangkan umur kita, diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki kita, sehingga kita insya Allah setiap tahun bertemu di tempat ini, setiap tahun bertemu di tempat ini, setiap tahun bertemu di tempat ini dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita berterima kasih dan berdoa kepada Al-Habib Ali, kepada keluarga Al-Habib Ali, keluarga Al-Habib Alwi, keluarga Al-Habib Anis, dan seluruh yang mendukung acara semacam ini. Insya Allah selalu diberikan kekuatan oleh Allah SWT, dipanjangkan umurnya, diberikan kemudahan dunia wal akhirah, dan insya Allah diampuni semua dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa anak-anak kita, dosa istri kita, dosa saudara-saudara kita seiman dan seagama, dosa pemimpin-pemimpin kita, dosa bangsa kita. Dan insya Allah Allah selalu memberikan kekuatan kepada pemimpin kita menjadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mencintai bangsa dan dicintai bangsa, yang mencintai tanah air. Dan insya Allah tanah air Indonesia ini dijauhkan dari segala bentuk musibah, dari segala bentuk musibah yang kecil maupun yang besar, dijadikan negara yang makmur, semua serba murah insya Allah, diberikan kemakmuran oleh Allah, rakyatnya makmur insya Allah, dan menjadi rakyat yang patut dijadikan contoh dari imannya, dari agamanya, dari taqwanya, dari akhlaknya, dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.